Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Tarikh Baghdad Juz 5 halaman 379 karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Abu Bakar Al-Bakilani yang terkenal sebagai ahli debat pernah berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Tiba-tiba pendeta tersebut berkata, "Kalian kaum muslimin mengidap penyakit fanatisme." Imam Al-Bakilani bertanya, "Apa maksud Anda?" Pendeta tersebut menjawab, "Kalian membolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab Yahudi, Nasrani, namun kalian melarang kami menikahi anak-anak gadis kalian." Lalu Imam Abu Bakar Al-Bakilani menjawab, "Kami boleh menikahi wanita Yahudi karena kami beriman kepada Musa alaihissalam, dan kami diperbolehkan menikahi wanita Nasrani karena kami beriman dengan Isa alaihissalam. Jika kalian mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kami nikahkan kalian dengan putri-putri kami." Maka terbungkamlah mulut pendeta kafir tersebut. Sebagai ulama terkemuka, Imam Abu Bakar Al-Bakilani juga pernah diutus oleh penguasa Irak untuk berdebat dengan orang-orang Nasrani di Konstantinopel pada tahun 371 Hijriah. Saat mendengar kedatangan Imam Abu Bakar Al-Bakilani, penguasa Romawi memerintahkan para pembantunya untuk merendahkan tinggi pintu istana. Hal ini dilakukan agar Imam Abu Bakar Al-Bakilani terpaksa membungkukkan badan saat memasuki istana Romawi tersebut. Tak kala Al-Bakilani sampai di depan istana, beliau mengetahui siasat licik tersebut. Maka beliau membalikkan badan lalu berjalan sambil membungkuk dengan posisi membelakangi raja. Beliau menghadapkan pantatnya terlebih dahulu kepada sang raja daripada wajahnya. Saat itulah Raja Romawi tahu siapa yang sedang dia hadapi. Saat beliau memasuki ruangan istana itu, beliau mulai menanyakan kabar para pendeta tersebut dan keluarganya. "Bagaimana kabar kalian dan keluarga serta anak-anak kalian?" Mendengar hal itu, maka murkalah sang raja. "Bukankah Anda tahu kalau pendeta-pendeta kami tidak menikah dan tidak memiliki anak?" Lalu Abu Bakar berkata, "Allahu Akbar, kalian mensucikan para pendeta kalian dari pernikahan dan keturunan, lalu kalian menuduh Tuhan kalian menikah dan melahirkan Isa." Mendengar jawaban ini, sang raja makin murka. Lalu ia berkata, "Lalu bagaimana pendapatmu terkait Aisyah, tuduhan selingkuh yang pernah menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha?" Abu Bakar Al-Bakilani menjawab, "Jika Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berzina oleh kaum munafik, maka Maryam pun pernah dituduh oleh kaum Yahudi, padahal keduanya adalah wanita yang suci. Bedanya Aisyah menikah dan tidak dikaruniai anak, sedangkan Maryam tidak menikah tapi dikaruniai anak. Menurut kalian siapa yang lebih layak dituduh meskipun keduanya jelas-jelas wanita yang suci?" Makin gilalah sang raja mendengar jawaban Abu Bakar rahimahullah tersebut. Raja Romawi tersebut kembali bertanya, "Apakah nabi kalian berperang?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja kembali bertanya, "Apakah ia menang?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Sang raja bertanya kembali, "Apakah nabi kalian pernah kalah perang?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja berkata, "Aneh, nabi kok kalah perang?" Abu Bakar menjawab, "Tahukah Anda ada yang lebih aneh daripada itu? Bagaimana bisa Tuhan mati di tiang salib?" Maka terbungkamlah mulut orang kafir tersebut. Refleksi hikmah dari kisah ini, kecerdasan yang sebenarnya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang artinya manusia yang paling utama adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Dikisahkan dalam kitab Tarikh Baghdad Juz 5 halaman 379 karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.